anak-anakku kelas 11 semuanya. Saat ini kita sampai ke muhadarah atsaniyah kedua tentang mauqifus syariat Islamiyah anis sihir, sikap Islam tentang ilmu sihir. Mari kita baca dan akan saya memberi makna. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum, nalikane datang hum ing ahlul kitab sapa rasulullah min indillah kang saking ngersani Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqun kang membenarkan di imam kitab-kitab ma'ahum kang tetap sertani ahlu kitab. Nabada maka membuang, maka melemparkan sapa fariqun sagolongan minal ladin saking wa'ake utu kang dibeli alladzina dibeli sapa fariq al-kitab ing kitab rupane kitaballahi kitabullah dilempar kemana waro adhurihim ing dilemburi bila-bila punggung fariq. Mereka tidak mengamalkan dan mereka membuang ke belakang, berarti tidak mengamalkan. Ayatara akhbaruhum wal ma'uhum at-tawrat wa aradu min habil kulli. Mereka melemparkan kitab itu dan membuang ke semuanya. Karena isinya adalah mengandung kenabian baginda Rasulullah SAW. Ka'annahum seakan-akan fariqun iku la ya'lamun, tidak tahu, orang ngerti semua fariqun. Wattaba'u dan manut mengikuti fariqun ma sesuatu. Tertelu membacakan apa syayatin pira-pira setan. Ana mulk Sulaiman, atas kerajaan Sulaiman alaihissalam. Artinya ittaba'u turuqas sihir wa su'udah. Mereka mengikuti langkah-langkah tukang sihir dan berpesulap-sulap. Allati kanat tuhdithuhum biasyatin, yang telah diajarkan oleh asyatin ketika masa Sulaiman. Wa ma kafar, tidak kafir Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, bukan berlaku sahir. Tapi setan itu yang walakin nasyayatin, tetapi para syayatin iku kafaru, kafir asyayatin. Yu'allimun, mengajarkan asyayatin annas, manusia, as-sihru ilmu sihir. Wama, dan sesuatu unzilah yang diturunkan koma al-malakain, atas dua malaikat Bibabilah, di kota Babil. Rupani badal istimewa, rupani Haruta wa Marut. Wa ma yu'aliman, dan tidak mengajarkan sapa malakain min ahadin seseorang hatta yaqula, sehingga berkata sapa malakain innama bahwasanya nahnu utai kita itu fitnah, ujian. Malakan itu yang dikehendaki adalah Marut. Namun ada lagi pendapat mengatakan dia bukan malaikat, namun sosok manusia yang hebat dan soleh, seakan-akan adalah sosok malaikat, bernama Harut dan Marut. Konon nama itu di langit, kata di kitab tafsir Munir diterangkan bahwa nama asalnya di langit adalah bernama Azza wa Azzaya. Dia malaikat terbaik di langit, diturunkan untuk mengajarkan manusia ilmu sihir. Di kitab klasik tafsir Khazin dan tafsir Munir lengkap di sana keterangannya.
walaupun semuanya berbau Israiliyat ya. Innama nahnu fitnat, innama bahwasanya nahnu atau kita, kata mereka, fitnatun ujian. Awas, fala takfur, ojo kafir siro. Mereka itu sebelum mengajarkan, awas, hati-hati, ilmu sihir itu condong untuk pelakunya, artinya mengamal atau yang mempelajarinya, condong berbuat sesuatu yang menjadi kufur. Fala takfur, ojo kafir siro. Fayata'allamun, maka belajar seponas, belajar. Minhumma sakikaruni malakain ma yang sihir yufarriqun, yang bisa memisahkan seponas bi dengan ma itu bainal mar'i, antara seseorang wa zawjihi, dan garwani al-mar'i. Dipelajari ilmu sihir sehingga bisa memecah belah atau mungkin menceraikan antara suami dan istri. Padahal wa ma hum bidhurin, wa ma hum utawi nas yang belajar itu ikut bitorin, tidak orang membahayakan bihi dengan ma, dengan sihirnya, dengan ma, min ahadin seseorang, illa biidznillah, kecuali dengan izin Gusti Allah. Yang ditakuti hanya Allah, bukan mereka. Ilmu mereka tidak akan ada apa-apanya, tidak akan membahayakan kecuali izin Allah. Izin Allah apa? Yang kena sihir itu tidak, Allah menurunkan sihir sekaligus menurunkan cara-cara penyembuhannya. Banyak hadis Rasul menerangkan bahwa kita jangan tidur kecuali witir dahulu, baca doa-doa dari Rasulullah agar semuanya terhindar dari ilmu ini, ilmu sihir. Bismillah la yadurru manusia fil ard wa fis sama wa samiun alim. Baca berkali-kali sebelum tidur. Insyaallah kita tidak akan mempat. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'illah. Wa yata'allamun, belajar sebuah nas ma'i sihir yadurruhum, yang bisa membahayakan umpama milani umpama hum inas. Jadi itu bukan memberi manfaat, namun justru yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat umpama hum inas. Tidak ada masalah sekali. Walaqad alimu, demi teman-teman mengetahui sebuah nas laman yaitu wong istaro kang tukar nuku sepeman ing ma sihir ma lahu ma ora ono iku lahu maring man fil akhirat min kholakin uti bagian. Saksi keras pada mereka yang belajar ya. Terlanjur dia membunuh orang lain, ataupun imbalannya besar, nominalnya besar, tidak sebanding dengan apa kelak yang pada hari kiamat. Dia tidak punya bagian apa-apa. Artinya kelak dia tidak akan surga Allah. Wala bisa yatiku saele-ele. Opoma barang saro kang tukar, kang nukar sapa ladzi lebih dengan ma anfusahum ing pira-pira awak dewi alladzina. Ini nabi sa'in khabar qaddam maksud bisa dibuang, utawi sihruhum, amat buruk yang mereka tukar, yaitu sihir mereka, walaupun secara nominal keuntungan yang didapatkan pada dunia besar sekali, namun tidak sebanding kelak dengan janji Allah pada hari kiamat berupa surga Allah. Laukanu, andai kata ada sebuah nas iku ya'lamun, mengetahui sebuah nas. Sihir itu dari kata-kata sahar yang berarti akhir waktu malam, dan saat timbulnya waktu fajar. Saat itu bercampur antara gelap dan terang, sehingga segala sesuatu menjadi tidak jelas.
Demikian pula adalah ilmu sihir. Terbayang oleh seorang sesuatu padahal sebenarnya tidak demikian. Mata mandang sesuatu padahal sebenarnya tidak mandang sesuatu itu. Itulah sihir. Ulama berpendapat tentang ilmu sihir. Imam Jassos pengarang kitab Ahkamul Quran, dia mengatakan sihir adalah pengetahuan yang dengannya seorang memiliki kemampuan kejuan yang luar biasa, yang dapat melahirkan hal-hal yang aneh-aneh dan hal-hal yang tersembunyi. Nah, nanti akan dikupas di belakang. Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah mengatakan sihir adalah ucapan atau perbuatan yang mengandung pengagungan terhadap selain pada Allah Subhanahu wa taala, yang dipercaya nanti dapat menghasilkan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang hebat-hebat. Di pengagungan pada sifat Allah yang dipercaya nanti dapat menghasilkan hal-hal yang aneh-aneh. Oleh karena itu sekali lagi hindari hal-hal seperti ini, walaupun keuntungan yang didapatkan luar biasa. Karena pelakunya tadi la yanfa'uhum, tidak akan bermanfaat, bahkan yadurruhum, memberi bahaya. Nanti akan diterangkan setelah pertemuan berikutnya nanti tentang sihir dan pendapat para ulama-ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.